Insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, yang mana kita alhamdulillah sudah sampai surah Luqman ayat yang ke 28. Sudah dibuka Al-Qur'annya, surah Luqman ayat ke 28. Saya akan baca dan sila puan-puan menyimak apa yang saya baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Sadaqallahul azim. Ma tidak khalqukum, khalqu ciptaan ciptaan kum kamu, wala dan la tidak ba'thukum, ba'thu kebangkitan kum kamu, illa melainkan kecuali ka seperti nafsin satu diri, satu jiwa, wahidah atau diri yang satu, atau satu jiwa, satu diri atau jiwa yang satu. Inna sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, basir maha melihat. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciptaan manusia, yang mana bagi Allah penciptaan manusia dan juga untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali adalah bukannya susah. Bahkan kata Allah, la khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi akbar min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Jadi oleh itu sangat mudah untuk menciptakan manusia untuk membangkitkan. Pernah juga suatu ketika Nabi Ibrahim minta untuk menceritakan bagaimana hakikat menghidupkan orang yang sudah mati. Ini kaifa tuhyil mauta, dalam surah Al-Imran, kita coba buka. Waalaikumsalam. Bukan surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-260. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, qala Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepada kaifa tuhyil mauta, engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala walam tu'min, Allah berfirman, ataukah belum engkau meyakini, percaya? Qala bala, kami sudah percaya, yakin betul-betul. Walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi, supaya dia hatiku ini dia menjadi tenang, tentram, mantap, maksudnya gitu, menjadi mantap. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan min at-tayri, maka ambillah oleh engkau arba'atan apa namanya? 4 minat tayr, 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, gimana engkau kumpulkan 4 ekor itu kepada engkau. Kemudian setelah kau kumpulkan itu, engkau sembelih 4 ekor itu, potong-potong,
Kemudian engkau jadikan di atas setiap gunung itu daripada 4 ekor itu. Setiap bahagian-bagiannya. Ya, setiap bagian-bagiannya. Kemudian ya, thumma ja'ala kullu jabalin minhunna juz'an, ya, setiap gunung atau bukit bagian daripada gunung itu. Thumma da'uhunna, kemudian engkau seru 4 ekor tadi. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya, maka keempat ekor tadi yang sudah kau potong-potong itu dia akan datang kepada engkau sa'yan, dengan begitu cepat, dengan segera. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau annallaha, bahwasanya Allah azizun hakim. Allah maha apa? Maha perkasa, maha bijaksana. Ya, jadi Masya Allah. Ya, tadi kalau manusia boleh tak buat macam itu? Tak boleh. Ya. Ini karena Allah yang menciptakan. Ini sebagai pengajaran. Itulah perumpamaan Allah menghidupkan dan yang sudah mati. Ya. Jadi sama juga, ya, artinya yang sudah mati, ada yang di kawasan yang mungkin sudah susah kita mengambilnya, dimakan oleh hewan, ya, di dalam suatu di lautan dan macamnya. Jadi mana bagi Allah mudah, ya, untuk menciptakannya. Banyak sebenarnya kalau kita buka dalam ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Qiyamah juga ada juga diciptakan, ya. Surah Al-Qiyamah tapi di sini di dalam surah Al-Qiyamah ini cuma ingin memberikan menunjukkan, ya, dalam surah Al-Qiyamah, ya, ayat ke-40. Ya. Jadi dinyatakan ayat sabul insanu ayutraka sudah, ya, ayat ke-36. Adakah manusia itu menyangka, ya, dia akan dibiarkan saja begitu saja biasa. Alam yakun nutfatan, adakah dia belum ketika itu menjadi seketik nutfah, ya, mani yang ketika dia tumpahkan, ya. Itu maka alaqatan, kemudian menjadi segumpal daging, khalaqa fasawwa, kemudian Allah menciptakan sehingga menjadi sempurna. Ya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, kemudian Allah telah menjadikan darinya itu, ya, dua pasangan, ya, pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi alaisa dzalika, adakah bukan dia itu biqadirin, Allah mampu ala ayyuhiyal mauta, ya, Allah menghidupkan yang sudah mati. Jadi tentunya bala betul mampu lah tentunya, yang tadi tak ada aja Allah boleh adakan, tentunya apalagi yang sudah ada, Allah adakan lagi, tentunya lebih mudah lagi. Ya, itu ya. Jadi kata Allah dalam surah Luqman tadi, ya, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah, seperti satu diri yang satu, ya. diri yang satu, illa kanafsin wahidah, ya. Seperti satu diri atau diri yang atau jiwa yang satu. Jadi maknanya sama aja, ya. Mudah, ya, bagi Allah, tidak susah, ya. Innallaha, sungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, ya. Jadi maksudnya apa? Kita ini tak boleh menipu Allah. Jadi sebenarnya kita menipu diri kita sendiri, ya. Jadi kalau misalnya ada manusia yang sombong, ada manusia yang angkuh, yang tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia adalah merugikan diri dia sendiri. Baik, kita kembali kepada bahasa Arab, ya, ayat yang ke-28. Oke. Coba silakan. Apa makna tidak, ya? Khalqukum, ciptaankum kamu, ya. Oke, jadi jadi ada berapa kalimat situ, ada berapa perkataan. Ma tidak, khalqukum, cipta. 3. Oke, sekarang ma apa nanti? Tidak, dia menunjukkan isim ke fi'il ke harf.
Tidak. Isim mananya apa isim? Nama. Adakah yang menunjukkan nama? Tidak. Tidak. Jadi kalau nama kan dia menunjukkan sesuatu yang hidup gitu kan, ataupun benda gitu kan. Ya tidak. Adakah ia nama? Bukan. Ya, jadi bukan isim. Kalau fi'il perbuatan, juga bukan perbuatan. Jadi mananya ma tidak. Jadi haraf. Jadi haraf nafi, haraf tidak. Jadi ma atau mana tidak kan, jadi haraf tidak atau haraf nafi. Jadi sebenarnya ma ini sama dengan la sebenarnya. Jadi ada beberapa haraf yang hampir serupa ya. Antaranya ma ini, kemudian la. Ada juga in. In juga kadang-kadang bermakna jika, kadang-kadang juga bermakna tidak. Ini semuanya bermakna tidak. Tapi di sini ma dia boleh bermakna apa? Apa yang. Kalau apa yang, itu bukan haraf. Itu menjadi isim. Kalau ma, kalau mungkin tak tadi mungkin agaknya beranggapan isim karena ada apa yang. Itu mungkin begitu ya. Jadi kalau ma di sini, kalau yang bermaksud apa yang, ya, itu baru isim mausul, ya. Apa yang, ya, kalau yang maksud apa yang, ini baru dia adalah isim mausul. Isim mausul, ya. Tapi kalau bermakna bermaksud tidak, ya, yang bermaksud tidak, ini maknanya bukan isim tapi dia haraf. Apa? Haraf nafi. Jadi kita kena pahami dulu makna dia. Ya, jadi oleh itu sebenarnya kita dalam belajar bahasa Arab ini perlu ada dzauq. Kita rasakan dulu ini bukan mana apa yang. Jadi mana kalau dia apa yang baru dia isim mausul. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam diagram kan ada memang betul ma kan isim mausul. Tapi di sini bermakna apa yang. Jadi kalau tidak, tapi memang kita mungkin belum jumpa lagi ya yang bermakna tidak ya. Ini baru sekarang ya. Tapi kalau sebenarnya ma di sini kita contohnya saya tak faham. Ya, contohnya saya tak faham. Dia apa bahasa saya tak faham? Ana la afham. Boleh. La mana tidak kan? Afham, aku faham. Dia boleh kita menggunakan ma juga. Aku tak faham. Maaf. Ana ma'afham. Jadi ana ma'afham ini maksud saya tak faham atau saya tidak faham. Jadi maknanya dia boleh bermaksud dua ya mana. Oke. Kalau la pun juga sama sini la. Ya. La ya. Sama. Oke, la. Dia juga ada dua ya. Jadi kalau yang bermaksud apa tadi? Tidak ya. Yang bermaksud tidak ya, tidak ya. Ini apa maksud tadi? Haraf nafi. Haraf nafi. Tapi kalau dia bermaksud jangan, lain. Ini lah juga maksudnya boleh jangan ya. Ini haraf apa namanya? Haraf nahi. Harfun nahin. Harfun nafin. Cuma bezanya apa kalau haraf nafi dengan
la nanti kita akan jumpa la di sini haraf nafi dengan haraf nahi. Kalau dia nafi satu dari sudut mananya tidak kan, tidak haraf nafi. Kemudian tandanya kalau nafi itu dia di ujungnya kalau fi'il tuh kalau dia jumpa fi'il jumpa fi'il kalau dia jumpa fi'il la jumpa fi'il, maka dia barisnya apa? Bukan baris depan. Contoh tadi kan saya tak paham, ana la afhamu. Bukan la afham, tapi kalau kita baca atau kita cakap la afham lah. Tapi bila kita tulis ana la afhamu. Contohnya apa? La afhamu, contohnya kita tulis ini ya. Contoh la afhamu. La afhamu. Ini la afhamu. Tapi kalau dia jumpa isim, nanti kita akan jumpa isim juga. Ya. Jumpa apa? Isim. Nama kan? Barisnya apa? Baris atas. Apa? Baris atas. Contohnya apa? Kalau tahlil macam mana? Tahlil betul, tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Dia la ilaha. Okay. La ilaha. Ilaha kan? Bukan la ilahu, la ilahi, tapi la ilaha. Okay. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau in begitu juga kalau ini dia boleh bermaksud jika apa? Jika kalau dia berjumpa dengan apa? Jumpa dengan isim, berjumpa dengan fi'il. Maksud jika. Kalau jumpa dengan apa? Jumpa dengan fi'il. Jumpa dengan apa? Fi'il. Jumpa dengan fi'il. In. Tapi kalau bermakna tidak, dia biasa berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan isim. In hiya illa mautatun ula. In hiya illa mautatun ula. Begitu contohnya lah. Kalau fi'il in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang percaya, shadiqin. Gitu ya. Contohnya in kuntum shadiqin, dia sama ada fi'il madhi atau fi'il mudhari ya. Yang penting maknanya dia berjumpa dengan fi'il. Maka in di sini bermaksud apa? Bermaksud jika. Tapi kalau isim biasa dia berjumpa contohnya in hiya. Ya ini isim kan? In hiya illa mau tatunal ula. Tatunal ini orang-orang yang tidak beriman ya, dianggapnya kehidupannya hanya cuma di dunia saja. Ini tiada lain
kehidupan di dunia ini adalah merupakan kematian yang pertama aja, tak ada lagi kematian yang kedua. Jadi sini, di sini bermaksud apa? Tidak. Bukan maksud jika dia kecuali, bukan. Jadi tak nyambung, tak sambung. Jadi biasa kalau berjumpa dengan isim, mana tidak. Gitu ya. Oke, terus sambung kan? Khalqu ciptaan kamu. Khalqu ciptaan. Isim ke fi'il harf tuh khalqu ada berapa perkataan nih? Kalimat dua. Pertama khalqu ciptaan. Kemudian kum kamu. Oke, jadi khalqu ini isim ke fi'il harf tadi fikih. Isim bisa apa namanya isimnya ini? Isim nakirah. Apa mana isim nakirah? Nakirah itu maknanya tidak tertentu. Ini sekarang ciptaan kamu tertentu ke tidak? Ciptaan kamu. Tentu dia tertentu ya. Jadi biasa kalau tidak tertentu dia baris ada tanwin. Nah, di sini ada tanwin kan ya. Oke. Maka dia sini tertentu ma'rifah. Oke, satu ma'rifah. Oke. Tertentu. Selain ma'rifah apa lagi? Tandanya ada tak di alif lam sini? Tak ada tanwin. Tak ada baris bawah, tak ada mudhaf. Mudhaf ya. Jadi mudhaf ciptaan kamu. Jadi mana yang mudhaf? Khalqu. Itu ada menunjukkan apa? Mudhaf. Jadi kalau kita buka lagi, apa tandanya mudhaf? Siapa ingat? Tanda Tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada nun tanah, tidak nun jamak. Bagus, itu dia. Sekarang sini khalqu tak ada alif lam, dia ada tanwin. Satu. Kemudian ditambahnya ciptaan kemudian menjadi mudhaf ya. Nantinya apa? Khalqu mudzakkar, juga bilangannya mufrad. Ganti nama yang keberapa? Khalqu. Isim otomatis ketiga. Apa domirnya? Huwa. Khalqu. Kemudian kum. Kamu ya. Iya, bagus ya. Jadi kalau tadi khalqu ciptaan ya. Dia mudhaf, maka selepasnya domir maka menjadi mudhafun ilaih. Otomatiknya kalau sebelumnya mudhaf maka selepasnya mudhafun ilaih. Jadi domir mutasil melekat dengan apa tadi? Melekat dengan isim. Isim apa jadi isim mudhaf ya, maka dia menjadi mudhafun ilaih khalqukum ya. Jadi kalau mudhafun ilaih apa tandanya? Satu, ada alif lam. Ini tapi di sini tak ada alif lam ya. Kemudian ada apa? Tanwin. Kemudian apa baris? Apa di barisnya? Kalau mudhafun ilaih baris bawah ya. Coba kita buka dalam bukunya. Pasal berapa? Bab mudhafun ilaih. Ya. Oke. Kita tengok gitu. Mudhafun ilaih. Kitabullahi. Ya. Kitabullahi. Mana yang mudhaf? Kitabu. Kita tengok sini kitabu ada alif lam, tak ada. Tanwin pun tak ada. Jadi dia tanda mudhaf. Kemudian Allahi.
Nah, dia apa dia? Mudhafun ilaihi. Kenapa? Ada alif lam. Kemudian barisnya apa? Baris bawah, majrur. Nah, Allahi. Nah, itu dia tandanya mudhafun ilaihi. Ya. Nah, kemudian kita tengok selepasnya, baituhu. Nah, jadi maksudnya hu-nya ini maksudnya Allah ya. Rumah Allah. Jadi rumahnya. Nah, sama juga kitab Allah. Jadi kitabnya, jadi kitabu. Nah, kalau kita buat kita Allah kan. Kita tak menggunakan Allah ini. Jadi kitabnya, jadi kitabu. Nah, sama juga di sini. Nah, kitabuhu. Nah, jadi kalau kita di sini maksud rumah Allah, baitu. Ah, baitullahi ya. Baitullahi. Nah, kita tak gunakan rumah Allah, jadi kita kan rumahnya, baituhu. Walaupun sebenarnya di sini boleh aja maksud rumahnya di sini adalah Allah atau Muhammad atau siapa saja ya. Nah, tapi kita nak mudahkan kepahaman, jadi mana sini maksudnya rumah Allah jadi baitullahi. Oke. Nah, jadi baitu. Nah, jadi maksudnya apa? Baituhu. Mana yang mudhaf di sini? Baitu mudhaf. Apa kenapa dia mudhaf? Tandanya apa? Tiada alif lam, bagus. Kemudian tiada tanwin. Itu tandanya mudhaf ya. Kemudian hu, apa namanya mudhaf? Kalau tadi baitu adalah mudhaf, maka otomatis hu-nya mudhafun ilaihi. Jadi hu-nya apa? Tandanya apa kalau dia mudhafun ilaihi? Baris bawah ke dia? Tapi di posisi baris bawah betul. Tapi dia baris bawah tak? Tidak. Kenapa? Mabni. Tapi dia karena mudhafun ilaihi, dia adalah baris bawah. Oke. Kemudian hu ni sebagai apa jadi mananya dia? Sebagai mudhaf domir apa? Domir muttasil dengan apa? Baitu. Isim apa? Isim mudhaf. Maka menjadi apa? Kalau tadi sebelumnya mudhaf, otomatis hu-nya menjadi apa? Iya, menjadi mudhafun ilaihi. Otomatis. Ya, jadi kalau sebelumnya adalah mudhaf, maka selepasnya otomatis menjadi mudhafun ilaihi. Jadi kalau kita tengok di sini, maknanya apa? Kalau mudhafun ilaihi satu dia ada alif lam, ya kan? Kemudian ada tanwin. Apa lagi? Baris bawah. Satu lagi? Apa? Baituhu. Coba. Dhamir. Jadi mudhafun ilaihi dhamir. Sama juga di sini. Ma khalqukum. Khalqukum apa dia? Dhamir apa? Mutasil dengan apa? Khalqu itu apa? Isim mudhaf. Maka kum ini menjadi apa? Otomatis. Mudhaf. Jadi kaidah kita sebenarnya macam ni. Jadi kalau ada isim kemudian melekat dengan domir, itu kaidahnya itu. Jadi maka domirnya menjadi apa? Mudhafun ilaihi, otomatis. Kalau dia mudhafun ilaihi tentunya isimnya itu menjadi mudhaf, gitu ya. Oke, yang tidaknya apa kum? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, sahih, betul. Kamu. Mufrad ke jamak. Kamu sekalian. Ya, jamak. Ganti namanya ke berapa? Kamu nih. Kedua kamu, ya, kedua. Domainnya apa? Kedua. Ini kum. Hukum kamu kedua kan. Tadi mudzakkar mana? Mudzakkar. Dia mufrad ke jamak. Jamak mana? Anta ke antum. Antum. Jadi hukum itu adalah antum. Oke, bagus. Silakan coba Kak. Wa dan haraf atau Apa mana haraf atau penyambung. menyambung ya. Khafu wala ba'd haraf ataf ya. Bagus. Lepas tu La tidak haraf nafi. ya, di sini kalau tidak otomatis tidak haraf nafi. Oke, lepas tu Ba'thukum, ba'thu kebangkitan. Kum kamu. Ba'thu isim
Siapa namanya ini? Isim mudhaf. Ya, sama juga dengan yang di atas tadi. Khalqukum, bagus ya. Isimu mudhaf. mudhaf. Muzakkar. Itu nama yang keberapa? Mufrad. Itu nama yang ketiga. Automatik. Huwa ya. Dia adalah huwa ya. Bak hukum. Oke. Nah, juga maknanya kalau dia mudhaf, maka dia adalah isim yang tertentu al-ma'rifah. Oke, kum. Kamu mudhafun ilaih, isim mudhafun ilaih. Ya. Kalau tadi mudhaf maka otomatis ini mudhafun ilaih ya. Ini domir ya? Domir apa? Domir muttasil. Domir muttasil ya. Gantiannya apa? Muzakkar. Jamak. Ganti nama yang keberapa? Nama yang kedua. Apa domirnya? Kamu, antum. Ba'dukum antum. Oke, silakan Sebastian. Illa Kecuali. Isim ke harap nih. Haraf. Harap apa namanya? Kecuali. Ada tak dalam diagram? Istinaf. Illa. Apa dia? Harap? Istinaf. Apa makna istinaf? Yang membolehkan. Perubahan cerita. Ada tadi cerita yang ada istinaf. Ada tak illa gitu? Istisna. Bukan istinaf. Istinaf ya. Dia kena hati-hati Arab nih dekat-dekat ya. Jadi kalau jadi tadi illa kecuali. Jadi harap apa namanya harap? Jadi kalau sebenarnya kalau cakap kuali harap kecuali lah sebenarnya deh. Macam tadi kan lah, ini harap tidak. Lah itu harap tidak kan? Cuma harap tidak bahasa Arabnya apa? Harap nafi, menafikan, menidakkan. Jadi harap nafi ini harap kecuali. Jadi kecuali Arabnya apa? Istifna. Ini kita tahu terus Arabnya nanti mungkin kita takut keliru kan mulainya. Mulainya macam huruf kaf kan? Istifna. Istifna. Jadi illa itu harap istifna. Cakap. Istifna. Istisna. Istifna. Tapi kalau wa yang bermaksud wa permulaan cerita, wa permulaan ayat ya. Wa permulaan ayat atau cerita. Ini bermaksud apa? Istifna. Istinaf. Ini istinaf. 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 Coba jawab. Istinaf. Istinaf ya hamzah. Ini istinaf. Itu perlu tulis Arabnya, nanti takut kalau tengok Melayunya kadang-kadang kita takut keliru ya. Tapi ini kalau di sini mungkin cuma ditulis huruf sin s ya. Jadi sebenarnya kalau itu guna huruf fa istifna gitu ya. Kalau Melayunya istinaf. Oke, haraf kecuali illa haraf kecuali ya, tadi istifna. Oke.
Selepas itu coba ka nafsin wahidah. Ka seperti isim fi'il harf nih ka. harf jar. Haraf jar bagus. Yang ada di sini ya. Bi dengan fi ila fi dalam, ila kepada, ala atas, min dari, di atau la untuk, an dari, ka seperti. Ya. Haraf apa? Haraf jar. Ya. Apa haraf jar? Baris bawah kan. Atau pembaris bawah. Pembaris bawah apa? Isim selepasnya. Coba Kak, lepas tu. Nafsin. Apa nafsin? Satu diri atau jiwa. Oke, isim fi'il harf nih. Isim apa namanya? Isim an-nakirah. Oke, jadi dalam keadaan kita kalau tanwin adalah isim yang tidak tertentu, isim nakirah. Tapi usah nak bagi tahu sedikit ya. Jadi nakirah ini yang tidak tertentu ini kalau dia tiada ada tambahan apa-apa. Tapi kalau tambahan dia tidak menjadi nakirah lagi, menjadi ma'rifah. Jadi perkataan ini kan nafsin. Dia diri ini ada tambahan tak? Apa dia? Bukan. Maksudnya tambahan selepasnya itu. Itu selepas daripada nafsin ini. Walaupun boleh juga sebelumnya, tapi di sini maksudnya adalah tambahan selepasnya itu nafsin wahidatin. Itu dia tambahannya. Jadi menunjukkan jiwa ini yang satu. Itu sifat tertentu ya. Jadi kalau ada tambahan menjadi tidak menjadi tertentu. Kalau menyatakan jiwa aja, nafsun, itu nakirah, dirinya atau jiwa. Oke, kemudian isi apa lagi dia selain isim ma'rifah? Majrur. Kenapa dia majrur? Ada harap jar. Apa dia harap jarnya itu? Ka, ya, karena sin. Jadi oleh itu dia menjadi majrur. Oke. Jadi nafsin menjadi isim majrur karena ada harap jar itu ka. Oke, selain itu dia nafsin sebagai apa lagi? Ada yang boleh membantu atau ingat? Kita tengok dalam buku ya. Jadi nafsin ini adalah menunjukkan apa? Isim yang sifatkan. Apa dia? Kalau kita tengok dalam ya. Nah, kita buka surat berapa? Buka surat 71. Sudah jumpa dah? Isim mausuf dan sifat. Apa maksudnya mausuf? Mausuf ialah benda atau orang yang hendak disifatkan. Benda atau orang yang hendak disifatkan atau dinyatakan dinyatakan sifatnya. Nah, itu yang namanya mausuf. Buka surat 71. Satu mausuf. Ya. Nah, kemudian selepas ada mausuf adalah sifat. Sifat bahasa Melayu pun juga sifat juga. Itu sifat yang diberikan kepada mausuf tadi. Jadi contohnya ini, orang baik. Orang baik. Orang ini adalah mausuf. Adalah sesuatu ataupun orang yang hendak disifatkan orang. Sedangkan baik ini apa dia? Sifat daripada orang ini. Paham tak? Ya, itu orang baik contohnya. Sama juga jiwa yang satu. Jadi jiwa ini adalah mausuf. Satu adalah sifatnya satu. Jiwa itu sifatnya satu. Jadi oleh itu kita tengok selepasnya itu syarat mausuf dan sifat adalah mesti sama. Apa dia? Mesti sama, artinya mesti seiringan. Bagus ya.
seieu sekata. Itu dia. Masih bersamaan maksudnya. Dari sudut apa? Satu barisnya, bilangannya, lagi jantinanya. Itu dia. Oke. Kalau jantina tadi kan nafsin, jantinanya apa? Nafsin mudzakkar ke mana? Muannas. Ya, jadi ada beberapa. Tadi belum diuraikan. Jantinanya apa? Nafsin? Muannas. Yang juga bilangannya mufrad. Jantinanya yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Tadi mudzakkar muannas? Iya. Oke. Jadi jiwa ini mungkin anggapan kita mudzakkar karena tak ada ta di ujungnya. Tapi ada beberapa isim pengecualian begitu. Ya, walaupun dia tidak ada ta, tapi dia menunjukkan muannas. Antaranya ini jiwa nah. Itu kita tengok selepas nafsin ini wahidatin. Wahidatin mudzakkar mana? Muannas. Ada ta gitu kan. Kalau kita tengok daripada contoh yang lain, contohnya an-nafsu al-mutmainnatu. Bukan an-nafsu al-mutmainnu, tapi an-nafsu al-mutmainnatu. Itu dia contohnya. Jadi maknanya nafsu ini adalah mu'annas. Oke. Itu dia satu, jantina. Ya, jantina tadi nafsu mu'annas ya. Kalau yang mudzakkar di sini contohnya ajrun azim. Ajrun apa? Jantinanya mudzakkar. Maka sifatnya pun juga mudzakkar. Ya, azimun juga mudzakkar. Kemudian kalau yang memang nyata dia adalah muannas, kalau tadi kan mungkin kita agak keliru sedikit ya. Tapi dia sebenarnya muannas ya. Al mau'izatu mudzakkar muannas? Muannas. Ya kan ada ta di ujungnya, maka al hasanatu muannas. Sifatnya adalah muannas. Oke, itu dia jantina ya. Kemudian bilangannya sama juga ya. Kalau dia mufrad, contohnya Qur'anun mufrad kan, Arabiyun mufrad juga sama ya. Itu mufrad. Kemudian yang musanna, dua orang laki-laki, rajulani, apa dia? Rajulani, musanna, dua orang laki-laki. Solihani, yang soleh, dua laki-laki yang baik, yang soleh. Jadi solihani maknanya musanna juga ya. Rajulani musanna, solihani musanna, siringan ya. Kemudian ayatun mudzakkar mufrad ke jamak, ayatun jamak. Kalau satu ayat apa? Ayatun. Satu ayat. Kalau dua ayat ayatani. Ini kan jamak, ayatun, ayat-ayat. Jamak ya. Bayyinatun. Sifatnya kan mudzakkar muannas nih. Bayyinatun muannas ya. Jamak ke mufrad? Jamak juga. Jadi sama dengan sebelumnya, dengan mausufnya kan. Mausufnya ayat itu juga jamak, maka sifatnya juga jamak, bayyinatun gitu ya. Kemudian alif lam ataupun tanwin. Jadi kalau misalnya mausufnya